بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, di sini masih semangat ibu-ibu semua? Masih semangat. Nah, berikut ini. Bicara soal hubungan suami dengan istri, bagaimana kekompakan rumah tangga, bagaimana bertemunya. Ternyata kita akan tahu bahwa hal yang paling mahal adalah waktu. Andaikan kita bisa putar waktu dari zaman ketemu dulu atau juga zaman dulu mestinya lebih ngaji lagi. Aduh, banyak hal tentunya akan diulas dari satu surat yang barusan dibacakan sama Azmi. Berikut surat Al-Asr yang akan ditadaburi oleh guru kita Kang Rashid. Kepada Kang Rashid, kami persilakan. Fadol. Terima kasih Mas Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, bunda, para jemaah Masjid Al-Mukarramah, Cikarang ya. Semoga sehat walafiat ya. Amin. Juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah. Tadi kita ada diskusi bersama Mas Ari bahwa Allah itu mengajak diskusi, bukan merendahkan diri, tapi mengajak diskusi dengan Nabi Musa. Karena Allah tetap Maha Kuasa. Kali ini Allah juga mewahyukan firman-Nya melalui Kangjeng Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Asr. Izin wallahu a'lam bimuradi. Kami mendengar sewaktu kami belajar di Al-Azhar Mesir, ada ulama fenomenal namanya Imam Syafi'i. Mungkin Bunda Ayahanda kenal, semua madhab di Asia Tenggara menggunakan madhab Imam Syafi'i. Beliau mengomentari surat ini. Kata beliau, walau ma najala hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Imam Syafi'i berkata, kalau toh seandainya Allah tidak menurunkan bimbingan kepada makhluknya, Allah tidak menurunkan wahyu ke bumi ini, kecuali hanya surat ini, lakafathum kata Imam Syafi'i, sudah mencukupi itu. Jadi dengan kata lain, Bunda Ayahanda, kalau kita berjuang, berusaha, mentadaburi, betul kata Mas Ari tadi, tentang surat ini sudah cukup itu. Dengan kata lain, bukan berarti ayat lain tidak perlu dikupas. Tetapi ringkasan semua surat dalam Al-Quran ada pada surat ini. Surat ini pendek, ada 3 ayat. Saya kira Bunda hafal insya Allah ya. Wal asri. Taib, maknanya wallahu alam bimuradi. Kang Rashid, surat ini ngebahas tentang apa? Surat ini Imam Muhammad Abduh, beliau adalah rektor Al-Azhar yang dahulu. Beliau menyampaikan, dulu pada zaman Arab, di Arab itu dulu mengenal 2 waktu. Ada waktu sial, Mas Ari, ada waktu yang untung.
Punten bukan Ari Untung ya. Waktu saya. Jadi dikenal dulu di Timur Tengah sana, tempat turunnya Al-Quran, orang-orang itu hanya mengenal 2 waktu saja. Bukan waktu siang, bukan waktu malam. Tapi yang dia kenal adalah waktu yang sial dan waktu yang untung. Dasar waktu ini sial saya gitu. Kemudian Allah meluruskan budaya ini. Waktu itu tidak ada yang sial, waktu tidak ada yang untung. Maka Allah turunkan surat ini untuk mengkanter, untuk meluruskan budaya itu. Nah kadang kita suka lupa menggunakan waktu itu, sering salah menggunakan waktu. Tahu-tahu kok sudah beruban ya? Tahu-tahu saya kok stroke ya? Dia tidak bisa menggunakan waktu. Maka Allah bersumpah, sesuatu yang dipakai sumpah berarti itu penting sekali. Wal asri demi waktu. Wal laili demi malam, wan nahari demi siang. Maka waspada dengan waktu. Kalau kita tidak bisa memanage waktu, punten. Maka ada ayat keduanya. Innal insana lafi khusr. Kalau engkau tidak bisa memanage waktu, engkau dipastikan lafi khusr. La taukid menegaskan engkau pasti akan tersesat. Engkau pasti akan rugi. Kita tidak mau ini kita hidup rugi 60 tahun rugi, 70 tahun rugi, 40 tahun rugi. Maka punten supaya kita tidak termasuk rugi ya, tapi husr. Husr itu terjemahannya bisa tersesat. Husr itu terjemahannya bisa merugi dan bisa celaka. Oleh karena itu singkatnya Allah menjawab supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Ada kuncinya, yaitu ayat nomor 3, penutup surat Al-Asri. Terima kasih Ustaz Azmi ya. Di sini Allah menyampaikan kunci orang-orang supaya menjadi untung di hadirat Allah. Seperti tadi Nabi Musa diajak bincang sama Allah, kita pun mau diajak bincang sama Allah. Ya, kalau maksiat gak mungkin diajak bincang sama Allah. Tapi kalau taat itu bisa diajak bincang sama Allah. Bagaimana Kang Rashid supaya selamat dari kerugian ini? Allah menyampaikan illalladzina amanu. Itu yang pertama. Yang kedua wa amilus solihat. Yang ketiga watawasau bil haq, watawasau bis sempat. Sedikit punten. Kunci pertama mengamankan hidup di muka bumi iman. Amanu. Setelah keimanan itu maka agama cuma 2 tanggung jawab agama tuh. Pertama pengetahuan, yang kedua pengamalan. Tindakan beragama yang utuh cuma 2, pengetahuan, yang kedua pengamalan. Mengetahui siapa Tuhanmu, kalau sudah tahu beramal tuh kepada Tuhanmu. Pengetahuan dan pengamalan. Yang pertama amanu, mengetahui siapa Tuhanmu. Kalau sudah mengetahui harus dipraktekkan bagaimana engkau mendekat kepada Tuhannya. Nomor 2 wa amilus sholihat. Punten bunda ayahanda, kadang kita baru di level 2 ini. Amanu sudah Kang Rashid, saya sudah beriman sejak dahulu kala, sampai detik ini akan beriman kepada Allah. Dan saya sudah beramal soleh, sudah haji, sudah sholat, sudah sedekah. Tapi punten, kalau baru 2 masih kategori rugi, belum selamat. Masih di zona merah, belum zona hijau. Kenapa gitu Kang Rashid? Kalau iman dan amal soleh buat bunda sendirian itu mah. Anakmu, suamimu, tetanggamu, kemudian followermu, maka masuk nomor 3. Watawasau bil haq. Apa yang engkau imani, apa yang engkau amalkan harus dipublikasikan, harus disiarkan, harus ditablikan. Watawasau bil haq. Papa, punten, sholat teh wajib pak. Maka kalau sudah dia mengajak orang lain benar, dia sudah watawasau bil haq. 3. Itu masih rugi juga. Masih rugi. Maka nomor 4 harus watawasau bis sabr. Ketika bunda mengajarkan kepada anak harus dengan kesabaran. Sabar betul Mas Ari dan kita semua. Tentang kebenaran gak bisa sekali disampaikan. Harus berkali-kali. Maka kalau 4 ini sudah dilakukan, insya Allah engkau termasuk orang-orang yang beruntung
Mudah-mudahan pemirsa ini akan menjadi hikmah buat kita semuanya dan kita bisa manfaatkan waktu kita semaksimal mungkin agar menjadi orang yang beruntung. Amin. Jangan mana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi. Tentunya juga yang berikutnya kita akan mendengarkan tadabbur surat Al-Maidah ayat 2. Wow. Masih di sini di Cahaya Hati Indonesia.